Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 akan mempresentasikan hasil diskusi kami dengan judul Struktur dan Organisasi Hewan Vertebrata, disusun oleh Zakia Yuina Putri dan Oktavia Permatasuri. Hewan vertebrata adalah hewan yang memiliki tulang belakang di tubuhnya. Tulang belakang berasal dari perkembangan sumbu penyokong tubuh primer. Hewan vertebrata masuk ke dalam filum Chordata yang memiliki ciri-ciri memiliki nocord, yaitu kerangka berbentuk batangan keras tetapi lentur, memiliki tali saraf tunggal, berlubang terletak dorsal terhadap notokord, dan memiliki anterior yang membesar berupa otak, memiliki ekor yang memanjang ke arah posterior terhadap anus, memiliki celah faring. Struktur hewan. Struktur hewan vertebrata dimulai dari sel, jaringan, organ, sistem organ, dan organisme. Struktur organisasi tubuh vertebrata. 1. Organisme multiseluler. 2. Tubuhnya sangat kompleks. 3. Disusun oleh sel yang banyak. Struktur sel hewan. Tidak memiliki dinding sel, tidak memiliki vakula yang besar, tidak memiliki plastida, memiliki sentriol, terdapat silia dan flagella. A. Pisces. Ciri umum dari Pisces: 1. Tubuh dilindungi oleh sisik. 2. Bergerak dengan sirip dan ekor. 3. Memiliki gurat sisi untuk menentukan arah dan posisi berenang. 4. Tidak memiliki daun telinga. 5. Bernafas dengan insang. 6. Ikan yang hidup di lumpur mempunyai alat bantu pernafasan berupa labirin. 7. Jantung terdiri dari 2 ruang. 8. Berkembang biak dan bertelur. 9. Pembuahan terjadi di luar tubuh induk. 10. Berdarah dingin. Contoh Pisces. Pisces dapat dibagi dalam 3 kelompok. 1. Agnatha atau ikan tanpa rahang. Contoh spesies Petromyzon, ikan lampe, Polysrotema, dan ikan hak. 2. Chondrichthyes atau ikan tulang rawan. Contoh ikan hiu berkepala bison atau Heterodontus sp, ikan hiu martil atau Spermatodes, ikan hiu berkepala anjing atau Squalus acanthias, ikan pari atau Dasyatis sabina, ikan cucut, macan atau Splina blochi. 3. Stachys atau ikan tulang keras. Contoh ikan mas, ikan gurami, ikan tongkol, dan vertebrata Pisces lainnya. Manfaat Pisces. 1. Pisces dapat dipelihara sebagai ikan hias. 2. Daging ikan merupakan sumber protein tinggi dan mengandung asam lemak yang tak jenuh. 3. Kulit ikan dapat disamak untuk dibuat tas, dompet, sepatu, dan juga jaket. 4. Ikan dapat memberantas nyamuk secara biologi. 5. Pada tulang ikan dimanfaatkan sebagai pembuatan lem. 6. Sisa-sisa ikan bisa dimanfaatkan sebagai tepung untuk makanan hewan dan ternak. B. Amfibia. Amfibia. 1. Hidup di air pada fase larva dan di darat ataupun di tempat-tempat lembab pada fase dewasa. 2. Penutup kulit berupa kulit yang licin dan tidak bersisik. 3. Jantung memiliki 3 ruang. 4. Alat pernafasan berupa insang, paru-paru, dan kulit. 5. Berkembang biak dengan mengeluarkan telur yang tidak bercangkang. 6. Pembuahan terjadi di luar tubuh induk. 7. Berdarah dingin. 8. Mengalami perubahan bentuk selama proses pertumbuhan dan perkembangan. 9. Sistem ekskresi berupa ginjal, tilpe, mesonefroid, dan saluran kemih. Contoh hewan amfibia. Amfibia dapat dibagi menjadi 3 ordo. 1. Ordo Stegoephalia. Contoh Ichthyopsis. 2. Ordo Chordata. Contoh spesies Cryptobranchus atau salamander sungai, Hypnobius atau salamander yang hidup di daratan Asia, Megalobatrachus maximus, salamander yang bisa dimakan di Jepang. 3. Ordo Anura. Contoh spesies Rana asp atau katak, Polypedates leucomistak atau katak pohon, Microhyla atau kintal, dan Bufo marinus atau katak besar. Manfaat amfibia. 1. Katak dapat dijadikan pemberantasan nyamuk secara biologi. 2. Katak dapat diambil daging dan telurnya kemudian dikonsumsi sebagian orang. 3. Kulit katak juga dapat dijadikan jaket dan benang kerajinan jika disamak.
4. Kata dapat digunakan dalam tes kehamilan seperti bufomelanosticius karena dapat menghasilkan hormon perangsang gonad yang efeknya sama dengan hormon perangsang gonad yang terdapat dalam urin wanita. 5. Dapat dijadikan racun untuk anak panah yang biasa digunakan oleh suku Indian. 6. Racun bufatolin dan bufotenin yang dihasilkan oleh jenis kodok bufomarinus yang dimanfaatkan sebagai penguat denyut jantung. C. Reptilia. Ciri umum reptilia: 1. Hidup di darat, namun beberapa jenis dapat hidup di air. 2. Bernafas dengan paru-paru. 3. Jantung memiliki 4 ruang. 4. Berkembang biak dengan menghasilkan telur dan cangkang. 5. Bergerak menggunakan perut dan kaki. 6. Berkembang biak dengan menghasilkan telur dan cangkang. 7. Pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya. 8. Berdarah dingin. Contoh reptilia. Reptilia dibagi menjadi 4 ordo. 1. Ordo Selonia, contohnya kura-kura. 2. Rhinchocephalia, contohnya kadal. 3. Squamata, contoh kadal dan ular. 4. Krokodila, contohnya buaya. Manfaat reptilia: 1. Sebagai predator alami. 2. Sebagai bahan pangan, contohnya daging ular, penyu, dan kura-kura. 3. Minyak ular dapat dimanfaatkan manusia sebagai bahan obat-obatan. D. Aves. Ciri umum aves: 1. Hidup di darat. 2. Alat pendengaran dan penglihatan sudah berkembang dengan baik. 3. Jantung memiliki 4 ruang yang sempurna. 4. Alat pernafasan berupa paru-paru dan alat tambahan yang disebut pundi-pundi udara. 5. Berkembang biak dengan cara bertelur. 6. Pembuahan terjadi di dalam tubuh induknya. 7. Berdarah panas. Contoh aves: aves terdiri dari ayam, kasuari, penguin, bebek, angsa, dan burung. Manfaat aves: 1. Sebagai hiburan, misalnya burung merak dan burung perkutut. 2. Dapat dijadikan sebagai hewan peliharaan. 3. Sebagai bahan industri, misalnya bulu entok sebagai bahan baku pembuatan kok dan pengisi bantal. Bulu ayam sebagai kemoceng. 4. Predator alami sebagai pemakan ular dan serangga. 5. Sebagai pembuat obat seperti sarang burung walet dan telur itik. 6. Sebagai bahan makanan, daging dan telur ayam bisa dikonsumsi manusia. Selain itu, burung puyuh juga bisa dikonsumsi telurnya. E. Mamalia. Ciri umum mamalia: 1. Umumnya hidup di daratan, namun ada juga yang hidup di air seperti paus dan lumba-lumba. 2. Struktur tubuhnya sesuai dengan cara hidupnya. Ada yang terbang, berenang, meluncur, berlari, melompat, atau menggali. 3. Pada kulit terdapat kelenjar keringat dan kelenjar minyak. 4. Bernafas dengan paru-paru, mempunyai diafragma. 5. Jantung terdiri dari 4 ruang yang sempurna. 6. Otak lebih berkembang dari vertebrata lainnya. 7. Berkembang biak dengan melahirkan anak. 8. Pembuahan terjadi di dalam tubuh induk. 9. Berdarah panas. Contoh mamalia: 1. Ordo Insectivora seperti serangga. 2. Ordo Phalidata, contohnya terenggiling. 3. Ordo Chiroptera, contohnya kelelawar. 4. Ordo Marsupialia atau mamalia berkantung, contohnya kanguru, koala, Tasmanian devil, wallaby, wombat. 5. Ordo Proboscidae atau mamalia bergading, contohnya gajah. 6. Ordo Artidactylae atau hewan berkuku genap, yaitu sapi, kambing, babi, kuda, jerapah, rusa, domba, dan hewan-hewan lainnya. Jaringan hewan terdapat 4. Yang pertama jaringan epitel, yang kedua jaringan ikat atau penyongkong, yang ketiga jaringan otot, yang keempat jaringan saraf. Yang pertama jaringan epitel. Jaringan epitel terdiri atas dari susunan sel-sel yang letaknya berdekatan atau disatukan oleh bahan antarsel atau disebut dengan intercellular substance. Epitel di satu sisi mempunyai permukaan bebas dan di sisi lain berbatasan dengan jaringan lain di bawahnya. Jaringan epitel terdiri dari satu lapis atau lebih dan terletak di sepanjang sisi organ. Adapun ciri-ciri jaringan
jaringan epitel. Yang pertama, sel-selnya terletak berdekatan dengan susunan tertentu. Yang kedua, secara embriologi, jaringan ini berasal dari lapisan eksodrem, mesodrem, dan endodrem. Yang ketiga, lazimnya berdiri pada membran basal. Yang keempat, jarang sekali terdapat pembuluh darah di dalamnya. Yang kelima, jaringan ini dapat membentuk kelenjar. Adapun fungsi jaringan epitel, yang pertama sebagai alat proteksi baik terhadap pengaruh fisik, mekanis maupun kimiawi. Yang kedua, sebagai alat ekskresi untuk membuang sisa-sisa hasil metabolisme tubuh. Yang ketiga, sebagai alat osmoregulasi yaitu pengaturan tekanan osmosis tubuh. Yang keempat, sebagai alat sekresi untuk menghasilkan enzim atau hasil lainnya. Yang kelima, sebagai alat respirasi seperti kulit atau alveoli. Dan yang keenam, sebagai alat absorpsi sari-sari makanan. Ada epitel satu lapis, juga terdiri ada yang pertama yaitu epitel pipih lapis. Selapis ditemukan di lapisan endotel pembuluh darah. Yang kedua, epitel berbentuk kubus ditemukan pada kelenjar tiroid dan pembuluh darah. Yang ketiga, epitel berbentuk silindris ditemukan pada usus dan lambung. Dan adapun epitel berlapis banyak. Yang pertama, epitel berlapis banyak pipih ditemukan pada kulit. Epitel berlapis banyak kubus ditemukan pada kelenjar keringat. Yang ketiga, epitel berlapis banyak. Yang keempat, epitel peralihan ditemukan pada kandung kemih. Yang kelima, epitel berlapis banyak palsu bersilia atau semu ditemukan pada trakea. Adapun gambar jaringan epitel. Epitel pipih, epitel kubus, seperti inilah gambar jaringan epitel. Yang kedua, jaringan ikat atau penyambung. Jaringan ini terdiri dari dua komponen utama yaitu matriks ekstraseluler dan sel. Matriks ekstraseluler mengisi ruang antar sel. Jaringan ikat merupakan jaringan yang paling melimpah dan sangat beragam. Adapun ciri-ciri jaringan ikat. Yang pertama, jaringan ikat umumnya berfungsi mengikat atau mendukung jaringan lain. Yang kedua, berisi sel-sel yang tersebar di seluruh matriks ekstraseluler. Matriks terdiri dari serat dalam bentuk cair seperti jeli atau padat. Fungsi jaringan ikat atau penyambung. Yang pertama, melindungi dan menyokong tubuh dan organ-organ tubuh. Yang kedua, menghubungkan organ-organ tubuh. Yang ketiga, menyimpan cadangan energi dalam bentuk lemak. Yang keempat, membantu memberikan imunitas bagi tubuh. Yang kelima, menghubungkan jaringan epitel dengan jaringan yang lain serta membentuk tendon. Yang keenam, tulang merupakan jaringan ikat yang paling keras, berperan melindungi organ-organ tubuh dan membentuk rangka tubuh tempat menempelnya otot. Yang ketujuh, jaringan adipose berperan sebagai tempat penyimpanan lipid. Yang kedelapan, darah merupakan substansi cair yang salah satu fungsinya sebagai media transport substansi tertentu pada tubuh. Adapun macam-macam jaringan ikat. Yang pertama, jaringan ikat longgar. Yang kedua, jaringan ikat padat. Yang ketiga, jaringan tulang. Yang keempat, jaringan rawan. Dan yang kelima, jaringan darah. Seperti inilah gambar jaringan ikat. Embriologi. Jaringan otot berasal dari lapisan mesodrem. Jaringan ini terdiri atas sel-sel yang memanjang atau berbentuk serabut yang dapat berkontraksi karena adanya molekul myofibril. Pada vertebrata secara tipikal mempunyai 3 jenis otot, yaitu otot skelet, otot jantung, dan otot polos. Jaringan otot terdiri dari sel-sel panjang atau serabut otot yang berkontraksi sebagai respons terhadap sinyal saraf. Yang pertama, jaringan otot polos. Adapun ciri-cirinya seperti bekerja secara tidak sadar, memiliki nukleus pada bagian tengah selnya, serabut halus yang melintang tidak melihat, bereaksi lambat tetapi bekerja tanpa lelah dan dalam waktu yang lama, sel berbentuk gelendong dan melancip di kedua ujungnya. Yang kedua, otot lurik. Ciri-cirinya, yang pertama, bekerja secara sadar, berbentuk silindris memanjang. Yang ketiga, pada bagian ujung tidak bercabang, bekerja cepat, tetapi dapat menimbulkan rasa lelah, mempunyai beberapa nukleus di bagian sisi tepi selnya, serabut halus yang melintang pada jaringan terlihat. Yang ketiga, otot jantung. Ciri-ciri otot jantung, yang pertama, bekerja secara tidak sadar, kedua ujungnya bercabang, memiliki satu nukleus di bagian tengah selnya, sel pada jaringan berbentuk silindris memanjang, serabut halus yang melintang pada jaringan terlihat jelas, bekerja sedang tetapi bekerja tanpa lelah dalam waktu yang lama.
Adapun fungsi jaringan otot, yang pertama, membantu dalam menggerakkan organ tubuh. Yang kedua, membantu menggerakkan kerangka tulang. Yang ketiga, membantu menggerakkan fungsi jantung. Yang keempat, mengontrol pergerakan jantung. Yang kelima, menyimpan cadangan makanan walaupun tidak terlalu banyak. Yang keenam, menggerakkan organ pencernaan. Yang ketujuh, keseimbangan tubuh. Seperti inilah gambar jaringan otot polos, otot jantung, otot rangka atau otot perlik.